Ruang udara Indonesia dikangkangi Amerika Serikat, tapi Menlu dan Menhannya kok kayak tidak akur ya? Wow, Kemhan dalami wacana Amerika izin bebas terbang di langit Indonesia harus memberi manfaat nasional. Terus dikembangkan secara seimbang dan konstruktif. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memandang bahwa hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat merupakan bagian dari diplomasi pertahanan yang terus dikembangkan secara seimbang dan konstruktif. Namun demikian, seluruh bentuk kerjasama tetap harus memberikan manfaat nyata bagi Indonesia. Menlu dan Menhannya kok kayak tidak akur ya? Amerika Serikat mengajukan proposal yang serius, izin bebas bagi pesawat militer mereka melintasi ruang udara Indonesia. Ini bukan permintaan kecil, ini menyentuh inti kedaulatan negara kita. Lalu apa yang terjadi? Menurut Reuters, kalau ini benar, Kementerian Luar Negeri kita mengirimkan surat rahasia ke Kementerian Pertahanan Indonesia, memperingatkan, mendesak agar tidak buru-buru ada kesepakatan. Ini aneh, sungguh aneh. Pak Sugiono adalah Menteri Luar Negeri, Pak Syafri adalah Menteri Pertahanan. Keduanya sama-sama kepercayaan Presiden Prabowo. Keduanya sama-sama dalam satu pemerintahan. Tapi kok satu kementerian tidak tahu apa yang dibahas oleh kementerian yang lain? Bagaimana mungkin proposal sepenting itu bisa melintasi meja koordinasi kabinet? Ada dua kemungkinan. Pertama, kegagalan koordinasi yang nyata. Pemerintah Presiden Prabowo bekerja dalam ego sektoral, tidak sinkron. Ini berbahaya. Yang kedua, ada drama terencana. Kemlu mungkin pura-pura mengirimkan surat tidak setuju agar bisa terlihat oleh Cina karena ini mengancam hubungan geopolitik. Tapi keduanya sama-sama buruk. Jika ini bukan drama, ini kelalaian tata yang serius. Jika drama, ini manipulasi publik yang memalukan. Faktanya, pesawat militer AS terbang di wilayah Indonesia 18 kali antara tahun 2024 dan tahun 2025. Melayangkan protes, tapi tetap tidak digubris. Lalu, Indonesia masih mempertimbangkan memberikan izin mereka untuk melintasi, mengangkangi ruang udara kita. Yang harus diingat, kebijakan non-blok bukan sekedar jargon, bukan sekedar manuver diplomatik yang tidak jelas. Rakyat berhak tahu, pemerintah harus menjelaskan tentang isu ini. Kalau nanti Amerika iseng minta kepada pemerintah Indonesia supaya boleh melewati sama 1 menit, 2 menit di wilayah Indonesia, apa artinya? Apa artinya? Pengkhianat. Kita sudah blok, kita masuk bagian daripada Amerika, karena jelas ini untuk perang melawan kita. Mari sama-sama kita cermati ini, ya, jangan sampai ini terjadi. Kita bicara ini di awal, agar benar-benar kita ini negara yang bebas aktif. Ada sebuah berita tentang bocornya dokumen rahasia Amerika Serikat yang sehubungan dengan negara kita. Jadi Amerika Serikat ini sedang membuat kontrak permanen dengan Indonesia agar pesawat-pesawat Amerika Serikat bisa melewati wilayah udara negara kita dengan bebas, tanpa perizinan, cukup dengan notifikasi pemberitahuan. Sebuah dokumen pertahanan rahasia Amerika Serikat mengungkap rencana untuk memperoleh akses penerbangan militer tanpa batas melalui wilayah udara Indonesia. Dokumen tersebut pertama kali diungkap oleh media The Sunday Guardian. Isi dokumen menyebut rencana itu menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan operasi militer Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Rencana tersebut disebut muncul setelah pertemuan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington pada Februari 2026. Dalam pertemuan itu, Prabowo disebut menyetujui proposal pemberian izin lintas udara menyeluruh bagi pesawat militer Amerika Serikat. Dokumen tersebut kemudian dikirim Departemen Perang Amerika Serikat kepada Kementerian Pertahanan Indonesia pada 26 Februari.
Pengiriman dokumen itu disebut sebagai langkah lanjutan untuk merealisasikan kesepakatan kedua negara. Skema yang diusulkan mengubah mekanisme izin penerbangan militer menjadi berbasis pemberitahuan. Artinya, pesawat militer Amerika Serikat cukup memberikan notifikasi tanpa perlu meminta persetujuan setiap kali melintas. Dokumen bertajuk Operationalizing US Overflight itu menjelaskan berbagai keperluan penerbangan militer yang diusulkan. Penggunaan lintas udara tersebut mencakup operasi darurat, respons krisis, hingga latihan militer bersama. Ya, berita ini ramai sekali di luar negeri, Reuters dan banyak lagi lah media-media sosial di luar negeri yang membicarakan soal ini. Nah, jadi Februari lalu kan Indonesia, nih Pak Prabowo masuk BOP, ya. Nah, dalam pertemuan bilateral dalam rangka itu, Pak Prabowo kabarnya menurut dokumen ini ya telah menyetujui untuk memberikan overflight blanket kepada militer Amerika Serikat. Jadi pesawat militer Amerika Serikat ini akan bisa melintasi wilayah udara kita hanya dengan cukup dengan memberikan notifikasi pemberitahuan tanpa izin. Jadi nggak perlu satu persatu izin gitu. Jadi cukup diaktifkan pemberitahuannya, mereka bisa bebas lewat gitu. Jadi nanti akan ada hotline langsung tuh antara Air Force sana dengan kita. Nah, kenapa ini menjadi masalah besar? Karena gini, Indonesia ini kan negara non-blok ya. Dan wilayah kita ini wilayah baik laut dan udara ini sangat strategis di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, kalau Amerika Serikat militernya bisa bebas melintas gitu ya wilayah kita, maka artinya Amerika Serikat juga akan bisa dengan mudah untuk mengkonsolidasikan kekuatan militernya di wilayah Indo-Pasifik ini. Entahlah dengan berbagai macam alasan mungkin ya. Mungkin nanti ada latihan militer lah, ada respon krisis lah dan macam-macam. Gitu. Dan saya rasa ini akan menempatkan kita seolah-olah sebagai sekutu Amerika Serikat. Ya, mungkin bukan secara resmi ya, tapi nantinya konsekuensinya akan sama. Dan saya yakin China tahu ini. Dan saya juga yakin pasti China juga nggak akan tinggal diam sih. Nah, di laut memang kita kenal ada namanya Innocent Passage gitu. Jadi wilayah lewat bebas damai gitu ya. Tapi di udara nggak ada. Berdasarkan konferensi Chicago, wilayah udara di satu negara, satu wilayah itu adalah wilayah kedaulatan gitu. Jadi jangankan pesawat militer ya, pesawat sipil aja dari luar negeri gitu mau melewati wilayah udara kita ini harus izin, apalagi pesawat militer. Nah, ini kan ironis sekali ya dengan apa yang digembar-gemborkan Pak Prabowo selama ini ya, yang bicara keras soal kedaulatan, bahkan menulis buku di mana Indonesia harus mandiri, berdiri di kaki sendiri. Maka jika memang ini benar, dan kabarnya hari ini tanggal 13 katanya Pak Menhan, Pak Safri berangkat ke Washington untuk menandatangani ini. Jika memang ini benar, maka ini adalah satu ironi yang sangat telanjang tentang presiden kita. Salam.